Pembangunan Bandar Udara Internasional di Kabupaten Kediri, Pembangunan bandara di Kediri, Pembangunan Bandara Kediri, Pembangunan Bandara Internasional Doho Kediri. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan juga memastikan Bandara Kediri akan mulai dibangun pada awal tahun 2020. Selamat pagi, Kediri. Semakin hari kotamu tampak maju. Kami sebagai anak yang lahir, tumbuh dan besar di sini, ingin suatu saat nanti bermanfaat untuk kota dan negeri ini. Berkaca dari infrastruktur yang semakin maju dan terus menjadi sorotan, kami juga berharap pendidikan di negeri ini semakin membaik. Seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman, mau tidak mau kita harus ikut agar tidak tertinggal. Pembangunan infrastruktur yang semakin terdepan turut menjadikan kota ini semakin maju. Pembangunan bandara internasional oleh swasta yang disetujui pemerintah ini menjadi bukti dari adanya hal tersebut. Satu hal yang erat kaitannya dengan pembangunan adalah dampak. Ada negatif dan ada positif. Pandangan saya tentang bandara atau SD yang dekat dengan bandara itu otomatis sangat senang, otomatis perekonomian juga meningkat, anak-anak juga mungkin bisa terbantu dengan adanya bandara tersebut. Jadi untuk pengetahuan kita bisa melihatnya ataupun bisa belajar dengan adanya bandara tersebut, gitu Mbak. Mungkin. Sekarang kalau ada bandara ya ada senengnya juga, tapi juga ada sedihnya. Soalnya kan dulu kan banyak yang hijau-hijau, seger gitu. Tapi kalau ada bandara saya juga seneng karena nanti saya cita-citanya mau ke sana ngajak bapak sama ibu saya buat jalan-jalan kemana gitu. Excited banget gitu loh. Jujur ya ada sedih juga karena kan mencemari udara. Tapi juga seneng soalnya ada kemajuan teknologi di sini gitu. Jadi bisa merasakan pergi ke luar negeri. Bandara merupakan proyek besar, apalagi ini bandara internasional. Tentunya butuh wilayah yang sangat luas. SMP Negeri 3 Grogol menjadi salah satu sekolah yang terdampak dalam proses penggusuran. Antara sedih dan senang. Nah, sedihnya itu banyak polusi terus panas gitu loh, Mbak. Terus senangnya itu kayak kualitasnya di sekolah baru itu lebih lengkap dan lebih luas. Sekolahnya juga bagus gitu. Sekolah yang terdampak kini harus pindah ke daerah lain. Disinilah SMP Negeri 3 Grogol sekarang berada. Tidak ada yang tidak beresiko. Ada susah, pasti ada senang. Ada positif, pasti ada negatif. Saya kira senang sekali karena kalau dilihat secara fasilitas, sarana prasarana itu karena dipindah, sarana prasarana kita itu sangat istimewa. Bahkan itu dibilang seperti sarana dan prasarana di sekolah-sekolah internasional. Jadi sekolah kami itu memiliki lab TIK, itu ada 2 ruang. Kemudian juga ada lab IPA, lab bahasa. Aulanya itu bisa menampung hampir 200 orang. Jadi kegiatan-kegiatan itu biasanya kita letakkan di aula. Kemudian masing-masing kelas itu juga dilengkapi dengan LCD. Kamar mandinya itu juga kamar mandi kering. Jadi saya kira
fasilitasnya itu luar biasa sejak dipindah dari sekolah lama maupun pindah ke sekolah baru. Memang perubahan itu butuh waktu tidak sedikit, juga ada yang pro, ada yang kontra, gitu ya. Ya katanya orang sukses itu adalah orang yang mau yang mengikuti perubahan.